Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, tadi Pak Kasim, mohon maaf Bapak Ibu yang kami hormati semuanya. Setelah Pak Kasim menyampaikan rencana penelitiannya, sebelumnya mungkin saya izin dan apakah ada peserta diberi kesempatan? Saya kira kalau ada peserta diberi kesempatan, nanti siapa yang mau melanjutkan sidang ini, sebelum peserta itu Pak Rektor dulu, Pak Dr. Wahyu Dinaro dulu, karena beliau akan melaksanakan tugas setelah Pak Kasim memberikan rancangan penelitiannya, langsung Pak Dr. Wahyu. Setelah itu baru diatur. Mungkin siapa yang Pak Marjuni belum datang. Pak Marjuni belum datang, Di? Belum datang. Pak Ibu Miskat nih ya. Ada Ibu Miskat. Ibu Miskat tadi. Ini biaskan cocok ya, Ibu Miskat lanjut. Pak Kasim, silakan Pak Kasim. Setelah itu Pak Narun, Ibu Miskat yang ngatur. Tabe, makasih banyak. Saya bergeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak promotor sekaligus sebagai penguji Prof. Dr. HM Baking Rama MS, ko-promotor sekaligus bertindak sebagai penguji Bapak Dr. Haji Andi Marjuni MPDI. Kita masih menunggu beliau. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan Ibu ko-promotor sekaligus bertindak sebagai penguji Ibu Dr. Haji Miskat Malik Ibrahim MSI. Kemudian penguji Bapak Profesor Dr. HM Nasir Mahmud MA, kami masih tunggu juga kehadiran beliau. Kemudian Bapak Dr. Haji Wahyu Dinaro MHum yang dari tadi beliau bergabung, alhamdulillah. Dan yang masih kami tunggu Ibunda Dr. Siti Mania MAG. Dan seluruh peserta teman-teman mahasiswa yang sempat hadir pada hari ini. Izinkan kami menampilkan slide untuk memudahkan dipahami rancangan penelitian kami. Biasanya ada gangguan nih. Bentar dulu, Bu. Ya. Judul rencana penelitian kami adalah pengaruh pelaksanaan tarbiyah Islamiyah terhadap akhlakul karimah mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab yang nanti disingkat dengan STIBA Makassar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, melihat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang agung. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Dari ayat dan hadis ini memberikan
pengertian kepada kita bahwa begitu pentingnya akhlakul karimah. Sampai-sampai Allah bersumpah di ayat tadi yang menunjuk kepada Rasulnya sekaligus diharapkan menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Muhammad berada di atas perangai atau budi pekerti yang agung. Demikian juga beliau bersabda seolah-olah tidak ada tujuan lain. Beliau diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Namun pada hakikatnya kaidah tadi, hadis tadi itu menunjukkan pentingnya akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini juga dituangkan di dalam konstitusi kita. Didirikannya negara ini tujuan utama adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian itu diurai juga di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 3, di mana pemerintah siapapun diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Ini juga diperkuat di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 3 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Ini harapan kita. Kemudian ketika kita memotret kondisi keadaan pendidikan kita pada hari ini, selama 75 tahun Indonesia merdeka, tanpa mengabaikan atau merendahkan prestasi internasional dari beberapa putra-putri anak bangsa kita, termasuk guru-guru kita, dosen-dosen kita. Namun secara objektif, dan ini yang seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi kita semua, ternyata mutu pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Profesor Dr. Ulfah Fajarini, seorang guru besar Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada saat beliau membawakan pidato pengukuhan menyebutkan hal tersebut, bahwa mutu pendidikan kita di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Terbukti di dalam World Education Ranking, Indonesia masih ditempatkan di urutan ke-57 dari total 65 negara yang disurvei oleh sebuah lembaga yang bernama OECD. Demikian juga literasi yang merupakan indikator daripada kemajuan pendidikan. Central Connecticut State University menyatakan bahwa tingkat literasi Indonesia masih tergolong rendah, berada di urutan 60 dari 61 negara yang disurvei. Itu dari sisi kualitas pendidikan, sekali lagi tanpa berniat untuk merendahkan prestasi-prestasi kita, tapi setidaknya ini menjadi peringatan dan bahan evaluasi kita bersama. Kemudian fenomena penyimpangan di dunia pendidikan, masih adanya sontek menyontek, sogok menyogok, bahkan adanya tindakan plagiat. Di beberapa media yang lalu pernah diumumkan beberapa orang dosen untuk meraih guru besarnya terpaksa harus melakukan plagiasi terhadap mahasiswa bimbingannya. Demikian juga merosotnya kualitas akhlak daripada generasi muda kita yang sebagian besar mereka adalah merupakan peserta didik. Tindakan amoral, asusila dalam wujud tawuran, narkoba, pornografi, porno aksi masih mewarnai media pemberitaan sehari-hari. Bahkan beberapa lembaga-lembaga melakukan penelitian itu sangat memprihatinkan. Dari
51 dari 100 orang remaja yang disurvei di Jabotabek, ternyata 51 diantaranya sudah tidak perawan. Bahkan ada 62% yang melakukan aborsi dan remaja-remaja ini masih belum menikah. Belum lagi terhitung bagaimana penyalahgunaan obat-obat terlarang, narkoba, krisis akhlakul karimah lainnya, anak memukul guru, sampai kemudian anak didik memenjarakan gurunya sendiri. Tentu ini semua menjadi keprihatinan sekaligus menjadi perbandingan ya Dasen dan Daselen. Karena itu harus ada upaya bersama dari kita semua, upaya bersama sungguh-sungguh dan intensif untuk mencari solusi. Dan tentu kita semua sepakat bahwa solusi terbaik daripada pendidikan ini adalah pendidikan akhlakul karimah sejak dini. Pendidikan akhlakul karimah sejak dini, dan inilah yang kami lihat di tempat atau lokasi penelitian yang rencana kami lakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar. Mereka bersungguh-sungguh melakukan pembinaan akhlakul karimah lewat satu metode yang disebut dengan tarbiyah Islamiyah. Bahkan kami baca program tarbiyah Islamiyah ini sebagai upaya untuk pembinaan akhlakul karimah itu sudah dimulai sejak tahun 2002 dan diwajibkan kepada seluruh mahasiswa. Rumusan masalah ada 6. Bagaimana gambaran pelaksanaan tarbiyah Islamiyah di Istiba Makassar, bagaimana gambaran akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, seberapa besar pengaruh pelaksanaan tarbiyah ruhiyah. Kemudian ada tarbiyah thaqafiyah. Yang kelima, tarbiyah jasadiyah sebagai bahagian-bahagian atau jenis-jenis daripada tarbiyah Islamiyah itu sendiri. Seberapa besar jenis-jenis tersebut terhadap akhlakul karimah mahasiswa Istiba, dan seberapa besar pengaruh ketiganya secara bersama-sama terhadap akhlakul karimah mahasiswa Istiba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap 6 rumusan masalah tadi yang menjadi pertanyaan. Kemudian kegunaan penelitian ini diharapkan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi dunia ilmu pengetahuan, bagi pemerintah, bagi dunia kampus, dan terutama bagi peneliti sendiri. Kami juga mengangkat landasan teoritis yang terbagi 3, konsep tarbiyah Islamiyah sebagai landasan teori, pembinaan akhlakul karimah, dan hubungannya tarbiyah Islamiyah dengan pembentukan akhlakul karimah. Adapun hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah sekaligus pernyataan sementara dari calon peneliti untuk kemudian dilakukan uji empirik di lapangan. Ada 4. 1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan tarbiyah ruhiyah, tarbiyah thaqafiyah, tarbiyah jasadiyah terhadap akhlakul karimah mahasiswa Istiba Makassar. Kemudian yang keempat, terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan tarbiyah Islamiyah secara bersama-sama 3 jenis tarbiyah tadi terhadap akhlakul karimah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar. Metode penelitian kami bagi 7 di sini. Pertama, jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan metode kuantitatif, di mana peneliti tidak melakukan perubahan atau tidak ada perlakuan khusus terhadap variabel-variabel yang diteliti tadi. Kemudian juga tidak melakukan eksperimental karena salah satu sifat daripada penelitian survei non-eksperimental. Kemudian pendekatan penelitian
menggunakan dua pendekatan metodologi, yaitu positivistik atau yang sering juga disebut dengan penelitian kuantitatif atau metode ilmiah. Dan yang kedua, pendekatan dari sisi keilmuan, pendekatan pedagogik dan pendekatan psikologi. Populasi dan sampel, kami mengambil populasi seluruh mahasiswa setiba angkatan 2019-2020 yang jumlahnya 1.665 mahasiswa. Dari populasi ini dengan perhitungan sampel random sampling dan Isaac Michael, kami mendapatkan sampel yang layak untuk mewakili populasi itu sebanyak 312 mahasiswa. Metode pengumpulan data dengan dua cara angket dan dokumentasi. Kemudian kami menggunakan instrumen utama yaitu kuesioner atau angket, di mana lembar kuesioner dibuat untuk mengukur variabel X1, X2, X3 yaitu jenis-jenis tarbiyah dan variabel terikat yaitu akhlakul karimah atau variabel A. Adapun dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam bentuk angket melalui kisi-kisi yang disusun berdasarkan kajian teoritis. Selanjutnya dilakukan penelaahan cermat dan mendalam oleh pakar yang ahli validator. Dalam ini kami mengharapkan para guru-guru kami di sini dan beberapa yang lainnya yang pakar di bidang ini, setelah mendapat persetujuan instrumen kemudian diuji coba di lapangan. Rumus yang digunakan untuk validitas instrumen adalah teknik korelasi produk momen. Reliabilitas instrumen dengan menggunakan teknik alpha Cronbach, yaitu alat ukur untuk menentukan reliable atau tidak dengan menganalisis jawaban responden. Adapun data-data tersebut kami olah yang bersifat kuantitatif, pengolahan datanya dengan menggunakan statistik, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Kemudian teknik analisis data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tadi statistik deskriptif berupa mean, median, modus, standar deviasi, simpang rata-rata, distribusi frekuensi dan diagram. Analisis statistik inferensial dengan menggunakan regresi linear dan regresi linear berganda. Demikian presentasi kami pengantar. Kami mohon petunjuk bimbingan dari para guru-guru kami. Semoga dengan doanya juga kami mengharapkan semoga penelitian kami ini bisa berjalan lancar dan bisa sukses pada akhirnya. Syukran wa jazakumullah khairan kepada semuanya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kapan bismillahirrahmanirrahim. Ketua sidang saya ambil alih dari Bapak Prof. Bahaking. Dan alhamdulillah sudah bergabung Bapak Profesor Dr. Pak Natsir Mahmud dan Ibu Dr. Siti Mania. Bagaimana tadi sudah disampaikan di awal oleh Prof. Bahaking bahwa untuk kesempatan pertama kami persilahkan dulu kepada Bapak penguji, Bapak Dr. Haji Wahyudin Naro untuk mengajukan pertanyaan, komentar, atau saran-saran terkait dengan proposal yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kasim. Silakan Pak Wahyudin. Kayaknya beliau baru ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penguji, hadir Bapak Profesor Natsir Mahmud, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan sidang, Ibu Miskat Malik Ibrahim, kemudian Ibu siapa lagi? Mania.
Ibu Maya ya, Naya, Ibu yang Mania. hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung saja Bu Miskat, Abe, Iya, silakan. Pak Prof, izin saya mendahului Prof. Masih mood suaranya. Iya, masih mute Pak Prof ya. Iya, silakan Pak, silakan. Iya, karena Prof, Saya sudah terlambat juga bergabung ini. ini sudah ditunggu untuk mau rapat kebetulan hari ini Oh, kita iya, sudah diberikan bantuan dari gubernur 2 miliar untuk masjid. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini mau diselesaikan. Itu. Iya. Makanya dalam perjalanan ini di parkiran dulu selesaikan ya. Baik, saya izin Prof. Pak Kasim. Iya, Pak. Setelah membaca kita punya disertasi ini sudah bagus, cuman ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kaitan dengan metode penulisan. Ya, saya ingin menyampaikan pertama, Bapak baca baik-baik kembali pedoman penulisan disertasi di UIN, karena banyak hal-hal yang saya dapatkan. Pertama menyangkut masalah tanda-tanda baca. Ya, tanda-tanda baca itu harus diperhatikan dengan baik, karena dengan penggunaan tanda baca bisa bermakna lain. Siap. Satu. Yang kedua, penggunaan kata. Ya, Bapak senang menggunakan kata dari. Senang menggunakan kata dari, yang dimana tidak semua kalimat itu bisa dipadankan dengan kata dari. Penggunaan kata dari itu kan bisa digunakan apabila terjadi pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan begitu. Nah, ini harus dicoba dilakukan, dibaca kembali lah, begitu. Ya, siap. Kemudian penggunaan kata dalam dan pada itu harus diperhatikan dengan baik pada profesinya sesuai dengan kaidah bahasa kita. Ya, siap. Itu yang pertama menyangkut masalah bahasa-bahasa. Kemudian penggunaan kata di samping, sejalan itu harus dibaca kembali. Karena banyak sekali kita menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Siap. Ya. Kemudian Pak Kasim, Siap. tolong kita baca kembali bagaimana penulisan catatan kaki, footnote. Iya. Karena saya memperhatikan sebagian besar seperti bagaimana penulisan. Saya sudah ada koreksian, nanti Pak Kasim ambil di di ruangan atau di staf nanti. Ya. Makasih. Ya, itu poin-poin pertama. Poin yang kedua adalah Pak Kasim harus konsisten. Kan ini penelitian di STIBA. Iya. Iya ya. Iya. Di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Nah, itu artinya bahwa artinya bahwa objek penelitian kita kepada mahasiswa. Iya. Iya. Nah, di dalam disertasi kita ini, di proposal ini, Bapak masih banyak menggunakan peserta didik. Oh iya. Ya, ada peserta didik, ada murid, ada siswa. Jadi kita konsisten aja bahwa penelitian ini ada di STIBA, itu artinya kita menggunakan mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Siap. Iya, karena ini sangat banyak saya temukan. Kita menggunakan peserta didik, siswa, murid, apa segala macam. Kita menggunakan mahasiswa. Kemudian selanjutnya menyangkut masalah judul. Nah, judul. Judul ini kan pengaruh terhadap Tarbiyah Islamiyah. Rasa Islamiyah. Di satu sisi di dalam disertasi ada 37 Bapak menyebutkan mempadankan antara dirasa Islamiyah dengan pendidikan Islam. Ya. Nah, kenapa Bapak tidak menggunakan saja pendidikan Islam? Kenapa harus menggunakan dirasa Islamiyah? Tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah, ya betul. Apakah program ini ada di STIBA? Iya. Saya jawab, Prof.
Kalau ada program ini ya boleh. Iya. Iya. Jadi istilah tarbiyah Islamiyah itu adalah merupakan salah satu program pembinaan akhlakul karimah di STIBA. Memang namanya begitu, Prof. Oh, begitu. Namanya tarbiyah Oke. Islamiyah. Ya. Nah, oke. Nah, kalau begitu, karena dia ini adalah tarbiyah Islamiyah, berarti transfer of value yang lebih ditekankan. Kan kalau kita bicara pendidikan Islam, kan pendidikan Islam bisa bermakna mata pelajaran, pendidikan Islam bisa bermakna institusi, bisa juga bermakna nilai, kan gitu. Kalau pendidikan Islam. Nah, sekarang tarbiyah Islamiyah ini kemana arahnya? Hanya ke pembinaan akhlak, berarti nilai. Tidak seperti itu, Prof. Iya, jadi ada aspek akal, intelektualitas. Itulah programnya, jenis programnya yang dalam bentuk variabel, tarbiyah tsaqafiyah. Kemudian ada aspek kerohaniannya, hatinya, kalbunya. Programnya namanya tarbiyah ruhiyah, dan ada aspek fisik, pembinaan fisik, tarbiyah jasadiyah. Jadi seluruh unsur aspek yang dimiliki oleh manusia secara sempurna. Tapi kan kalau kita berbicara tentang pendidikan, Pak, pendidikan itu kan ada 3 unsur yang pada diri mahasiswa, yaitu unsur kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Kan di situ. Nah, ini sehingga saya bertanya tadi itu dari sisi penggunaan kata itu. Kemudian yang selanjutnya, nanti ini bahan selanjutnya pada problem statementnya, masalahnya. Kan itu tiba-tiba muncul ada cabang-cabang tarbiyah Islamiyah. Apakah tidak sebaiknya itu masuk dalam ruang lingkup pembahasan tarbiyah Islamiyah, tetap pertanyaan rumusan masalah itu berada turunan dari judul. Jangan, sebaiknya tidak langsung menjadikan bagian dari pertanyaan. Jadi tabe, Prof, itu variabel turunan, Prof, dari tarbiyah Islamiyah. Karena program ini secara umum tarbiyah Islamiyah ini meliputi 3 program utama. Itu tadi itu, tarbiyah ruhiyah, tarbiyah tsaqafiyah, dan tarbiyah jasadiyah. Jadi itu yang kami nanti Pak. Jadi itu ya beberapa poin. Kemudian ruang lingkup, apakah tidak harusnya masuk di ruang lingkup saja itu, Pak? Yang dibahas yang akhirnya dari itu yang mempengaruhi perilaku, sikap, sehingga munculnya akhlakul karimah. Jadi dia masuk dalam ruang lingkup, tidak langsung masuk di dalam pertanyaan sebagai problem statement atau di rumus masalah. Karena itu kan cabang-cabangnya. Tabe, memang 3 ruang lingkup ini yang kita ingin lihat pengaruhnya, Pak. Karena baik. Ibu Miskat, saya dipanggil. Kan sudah Prof tadi dipanggil. Iya. Ada saya bawa ini. Nanti saya simpan, nanti kalau saya sampai di kantor. Saya kembali ke kantor, nanti diambil di catatan-catatannya. Makasih banyak, Pak. Syukuran, Pak. Mana Prof Nasir? Prof Nasir. Baik. Mohon izin, Prof. Ya, Pak. Terima kasih. Silakan laksanakan tugas. Terima kasih banyak, Pak. Saya melakukan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Penguji Dr. Haji Wahyudin Naro yang sudah menyampaikan beberapa saran perbaikan, dan juga nanti Pak Kasim silahkan dikomunikasikan pertanyaan-pertanyaan atau yang sudah jadi catatan sama beliau ya. Selanjutnya sekarang kita beralih ke partisipan. Saya melihat di sini ada banyak ini, ada sekitar 20 lebih ya, mungkin dari mahasiswa.
yang juga ikut berpartisipasi di kegiatan seminar proposal ini. Untuk itu saya beri kesempatan kepada mahasiswa atau partisipan yang ikut ini untuk mengajukan pertanyaan. Silakan yang ada pertanyaan dari mahasiswa? Atau mungkin ini host mute ya? Di mute ini anunya mahasiswa, yang lain enggak? Tidak, bisa Bu. di unmute, bisa di di-unmute unmute sendiri. Oh, bisa ya. Bisa di-unmute sendiri, Bu. Oh iya, oke. Iya. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Ini ada banyak nih mahasiswa, ini ada 30. Iya, 30-an, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, Pak Dr. Marjuni juga sudah hadir, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Selaku promotor. Ah, siap, Bu, Dokter Bufro, siap. Ya. Selamat datang. Nah, dari tadi saya ikuti, Alhamdulillah. Bahkan Makasih, ada Pak. mahasiswa, ini ada banyak ini mahasiswa, Pak. Apa ini? Ya. Oke, kalau belum ada yang dari partisipan mahasiswa, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Penguji Utama, Bapak Profesor Dr. Haji Natsir Mahmud, MA, untuk menyampaikan saran-sarannya ataupun pertanyaan terkait dengan proposal dari Pak Kasim. Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan sidang, Bapak co-promotor Pak Dekan Tarbiyah dan tim penguji lainnya dan seluruh hadirin. Yang saya mau klarifikasi di sini, definisi operasional Anda, ya. Ya, Prof. Ini definisi operasionalnya terlalu umum, sehingga nanti Anda kesulitan meneliti, ya. Definisi operasional itu harus mengarah pada titik tertentu, ya. Siap. Harus mengarah kepada titik tertentu karena dari situ lahir pertanyaan-pertanyaan untuk angket. Iya. Nah, definisi operasional Anda main teori lagi kembali. Kalau teori itu kan abstrak, ya, kabur, global, ya. Sehingga kalau begitu modelnya, Anda sulit memfokuskan penelitian Anda. Nanti angket yang Anda buat itu salah kaprah. Ya, dari definisi operasional itulah butir-butirnya melahirkan pertanyaan-pertanyaan dalam angket. Gitu kan? Ya, Prof. Siap. Dan saya lihat di sini, misalnya Tarbiyah Islamiyah, ya. Ya. Tarbiyah Islamiyah itu untuk membentuk, meningkatkan kekuatan, ketangkasan, kekuatan fisik. Itu konsep apa? Tarbiyah jasadiyah, Prof. Ya, ini juga terlalu, ini sepertinya mau main seni bela diri kayaknya. Kekuatan fisik, ketangkasan, apa itu? Meningkatkan kekuatan, ketangkasan, kekuatan fisik. Itulah materi tarbiyah Islamiyahnya yang mau diterapkan di sana dan Anda akan teliti gitu. Ya, diantaranya itu, Prof, ya. Diantaranya. Apakah di sana ada grup seni bela diri? Iya, ada, Prof, ada. Ada seni bela diri, ada grup memanah, ada menunggang kuda. Oh, jadi fokusnya memang ke olahraga ini, ya? Olahraga dan. Nah, begini, saya katakan olahraga karena bahasanya meningkatkan kekuatan, ketangkasan dan ketahanan fisik. Iya. Itulah yang kita sebut sebagai tarbiyah Islamiyah yang diterapkan sana. Ya, diantaranya itu, Prof. Diantaranya. Ya. Tapi tidak ada lagi kata-kata sesudahnya. Ya, Prof. Mohon maaf. Iya, jadi ini kalau salah kaprah, saya katakan salah kaprah karena nanti lain yang Anda buat di sini, lain yang Anda teliti di lapangan. Ya. Kemudian akhlakul karimah. Akhlakul karimah harus diperjelas, ya. Di sini juga terlalu global akhlakul karimahnya. Karena persoalannya kan begini, ya. Mahasiswa ini masuk di STIBA, itu mungkin mereka sudah taat beragama, orangnya sudah baik,
ya sudah sholat 5 waktunya bagus, perilakunya bagus, terus masuk ke istiba, lalu diklaim bahwa itu hasilnya istiba, padahal anak-anak memang sudah baik, baru masuk. Lalu Anda laporan penelitiannya, oh bagus begini-begini. Nah, kontribusi istiba yang mana pada akhlakul karimah? Itu yang Anda teliti, cari. Siap. Kalau Anda berbicara akhlakul karimah, mana yang didapatkan oleh mahasiswa istiba yang didapatkan di situ? Bahwa dia ramah, sopan, rajin. Itu dari rumahnya sudah ramah memang. Sudah rajin memang. Misalnya begitu kan. Nah, akhlakul karimah yang di produknya istiba, apa? Itu yang Anda definisikan. Bisa Anda komentari, silakan. Iya, jadi akhlakul karimah di sini, Prof, yang kami maksud memang tidak sempit, tetapi ya itu justru karena tidak terlalu global, maka nanti bercampur baur adalah produk rumah tangga, produk masyarakat dengan produk istiba. Itu. Jadi akhlakul karimah itu tercermin dari 3 jenis program tarbiyahnya itu, Prof. Ya. Dari sisi itu tadi kekuatan fisik itu. Ya, diantaranya itu, Prof. Kemudian masih ada yang lain, Prof. Harus tegas. Ya, masih ada sisi aspek yang lain, Prof. Dari sisi rohaniyahnya. Dari sisi rohaniyahnya. Oh, rohanianya itu yang penting. Ketaatannya beribadah, misalnya menjaga sholat. Nah, katakanlah begini. Dari rumah mahasiswa sudah taat beribadah, tetapi ada tambahan di istiba. Nah, itu Anda teliti. Itu yang Anda teliti, ya. Siap. Sudah sholat waktunya bagus. Ada tambahannya, mungkin ada zikirnya, wiridnya, atau sholat sunatnya, ya. Misalnya begitu, ya. Misalnya begitu. Apa yang menjadi produk istiba, itulah yang Anda teliti. Apa yang sudah ada, ini produknya begini, ya. Iya. Itu kan bisa di dalam angket kan bisa dibuat pertanyaan. Sebelum Anda masuk ke sini, sholat di waktu Anda begini, setelah Anda masuk ke sini, gimana, gitu kan? Iya. Nah, ini pertanyaannya didesain seperti itu supaya nanti nampak bahwa istiba itu menghasilkan produk dalam hal tarbiyah Islamiyah itu seperti ini, bisa diukur secara statistik, ya. Saya kan ini kan yang di Antang, ya. Betul, Prof. Tempat saya sholat zuhur asar biasa dari kampus itu Samata, Moncong Loe masuk ke BTP, itu jalan saya hari-hari itu salah satu unggulannya, Prof. Anak-anak dilatih sholat berjamaah di masjid, kemudian termasuk sholat duha yang di asrama, dan puasa Senin Kamis. Ya, mungkin sebelum istiba ada Senin Kamis. Ya. Karena ada Senin Kamis. Ya, itu Prof, ya. Begitu. Jadi jangan bercampur baur antara produk rumah tangga, mungkin sekolah sebelumnya, lingkungan. Betul. Mana yang menjadi produk daripada pendidikan tarbiyah Islamiyahnya. Istiba itu yang Anda munculkan dalam pertanyaan-pertanyaan. Karena itu definisi operasionalnya perbaiki nih. Jangan terlalu global. Iya, siap. Terlalu global, ya. Ya. Kalau dia global, Anda nanti di lapangan akan membuat pertanyaan yang semrawut, tidak relevan, ditanyakan. Sementara ada yang esensi Anda lupakan, ya. Jadi definisi operasionalnya jangan berteori lagi. Ini operasional yang betul-betul substansinya mau dicari di lapangan. Dan dari situlah pertanyaan-pertanyaan muncul dari angket. Supaya relevan yang Anda cari dengan apa yang Anda tentukan, ya. Siap, Prof. Itu masalah. Nah, kemudian di sini pendekatan metodologi dengan keilmuan. Pendekatan itu bukan metode, ya. Dari mana Anda dapat itu? Dari referensi, ya. Ada namanya pendekatan metode. Iya. Pendekatan itu bukan metode. Perspektif. Ya. Kalau metode itu teknis, ini perspektif saja. Tapi mungkin ada dasarnya. Anda dapat dari literatur apa itu?
Prof yang benar tadi, sudah benar itu Prof. Sudah benar. Sudah betul Prof. Metode berbeda dengan pendekatannya. Ya. Tapi kan Anda tulis pendekatan metode, pendekatan keilmuan. Oh. Iya di proposal Anda. Makanya saya tanya Anda dapat dari mana? Hah? Ya. Anda dapat dari mana itu? Salah itu Prof. Oh salah ya? Ya. Jangan cepat-cepat bilang salah. Betul Prof. Memang yang kami maksud itu seperti tadi yang dijelaskan Prof ya. Pendekatan itu cara pandangnya, perspektif. Nah, keilmuan itu artinya berdasarkan disiplin keilmuannya peneliti. Misalnya Anda tulis ini, pendekatannya itu psikologi. Anda bukan psikolog. Ya kan? Nanti orang psikolog bilang, wah ada apa saudara ini? Itu kan bidang saya itu. Bidang Anda apa? Pendidikan, Prof. Nah, pendidikan. Jadi betul lah itu pedagogi. Yeah. Bahwa di situ ada fenomena psikologis, ya fenomena psikologis memang ada, tapi bukan ranah saya. Itu kan. Yeah. Bukan sama saja orang pendekatan sosiologis. Kenapa? Ini terjadi di dalam interaksi sosial masyarakat. Iya, interaksi sosial masyarakat memang. Ya, pendidikan terjadi dalam interaksi sosial memang, tapi jangan lalu pendekatan sosiologis. Siap, Prof. Ya, interaksi sosial masyarakat itu banyak sekali ilmu lahir, ada ekonomi, ada politik, sosiologi, antropologi, banyak sekali ilmu lahir dari situ. Nah, di sini pendekatannya itu perspektif apa? Karena Anda tarbiyah, pendidikan, maka interaksi sosial itu dilihat substansi interaksi itu yang mengandung pendidikan, itu yang menjadi kacamata Anda. Siap. Nah, itu ya. Siap, Prof. Jadi psikologi itu tidak usah ya? Iya, Prof. Siap. Nah, iya, tidak usah itu. Nanti di UNHAS barangkali ada psikologi, tidak ada ya? Kayaknya di UGM ya. Nah, ini kalau dua ini sepertinya disertasi Anda jadi dua. Karena ada psikologinya. Satu bab itu psikologi. Nah, sebenarnya tidak seperti itu, bahwa fenomena psikologis ada ya, tapi dari segi disiplin keilmuan saya tetap pada pedagogiknya, ya. Iya, Prof. Itu ya. Iya, Prof. Siap. Kemudian tadi itu ada validasi data itu Anda dapat bagaimana caranya? Tadi ada pendapat dari pakar, saya dengar. Iya, validator yang kami validitas dan reliabilitasnya. Iya. Artinya dari angket instrumen yang kami buat itu, Prof. Kami dari siapa yang diberikan? Ya. Ada kami lampirkan di belakang itu, Prof. Di proposal kami. Saya angket itu diberikan ke siapa? Ke validator yang ahli, Prof. Validator. Iya, validator ya. Apakah biasanya angket itu ke objek? Ya. Kalau validatornya kan ini kan validasi ya, reliabilitas itu kan diuji di lapangan baru dianalisa kelayakannya ya. Ya, Prof. Tapi coba kita ulang itu ya. Ya, Prof. Tadi ada istilah pendapat dari pakar ya. Ya. Nah, kemudian ada positivistik, ada kata positivistik kualitatif, kuantitatif ya. Iya. Ya, tapi Anda tempatkan itu sebagai jenis penelitian. Iya. Kalau kuantitatif, kualitatif itu bukan jenis penelitian, tapi metode analisis data. Nah, ya, Prof. Ya. Jadi kualitatif itu metode analisa data, bukan jenis penelitian. Ya. Jenis penelitian itu bisa exploration, bisa eksplanasi. Ya. Exploration kalau dia variabel tunggal. Ini variabelnya berapa di judulnya ini? Ada 4, Prof.
Kok banyak 4 sekali? ya. Dua variabel utama. Dua. Jangan bilang apa. Repot Anda nantinya. Ya. Ya, apa itu variabel apa itu? Tarbiyah Islamiyah sebagai variabel bebas, kemudian akhlakul karimah sebagai variabel terikat. Berarti ini jenis penelitiannya explanatory. Bukan descriptive expression, tapi explanatory. Jadi di situ ada kata kualitatif, itu kuantitatif itu hilangkan itu ya. Hilangkan, bukan kuantitatif itu persoalan menganalisa data, karena kuantitatif pakai rumus statistik sehingga Bapak itu ramai dengan angka-angka. Ya. Gitu? Bapak ramai dengan angka-angka dari sesuai dengan rumus yang diterapkan, makanya itu metode analisis ya. Bukan jenis penelitian. Ya. Ya, saya kira itu saja. Jadi yang paling serius yang Anda perlu benahi masalah definisi operasional. Iya. Definisi operasional ini penentu arah penelitian Anda. Apakah data yang Anda temukan itu sesuai dengan yang Anda rencanakan atau tidak? Ya. Jadi definisi operasional. Insyaallah. Tarbiyah Islamiyahnya itu apa yang Anda mau cari? Ya. Apa betul tadi itu hanya seolah-olah fisik saja? Itu. Ya toh? Yep. Jadi Yep, tarbiyahnya itu dari segi akhlak apa? Dari segi akhlak komunikasi mahasiswa sudah meluas, ya, interaksinya lebih produktif dibanding dengan yang sebelumnya, ya. Dalam hal kedisiplinan meningkat, ya. Apalagi itu yang Anda cari, ya, dalam hal akhlak itu, dalam hal tarbiyah apa yang dilaksanakan di sana, dan semuanya itu masuk menjadi item-item pertanyaan di dalam angket Anda, supaya angket Anda ketika dioperasikan persis sama dengan yang Anda rencanakan di proposal. Karena kuantitatif itu tidak boleh menyalahi proposal. Begitu Anda menyalahi, itu kesalahan prosedur namanya. Ya. Beda kalau kualitatif bisa berubah fokus di lapangan. Nanti di belakang baru kita ubah. Ya. Sesuaikan. Tapi kuantitatif tidak bisa karena berangkat dari sebuah rumus statistik. Ya, apa mau merubah rumus statistik? Ya, rumus menghendaki ini. Anda bicara lain. Itu akhirnya salah kaprah ya. Saya kira saya itu yang makasih, Prof. Rekomendasi saya. Saya serahkan kepada Ibu Ketua Sidang ya. Makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ada beberapa catatan tadi Pak Kasim. Kepada operasionalnya untuk diperbaiki. Dan juga terkait dengan instrumen tadi ya, validasi instrumen. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji Ibu Dr. Siti Mania. Baik. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang, Bapak Ibu Dewan Penguji yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Kasim Saguni yang hari ini mempresentasikan proposal penelitiannya. Oke, Ibu Miskat, saya minta izin tidak mengaktifkan video saya karena jaringan saya agak kurang bersahabat akhir-akhir ini. Jadi mudah-mudahan dengan tidak mengaktifkan video, suara saya tidak terganggu ke belakang nanti. Ya. Oh begitu. Ya. Oh ada pengaruhnya itu video ke suara? Ada kalau jaringan. Ada iya, kalau jaringannya 3 hari ini jaringan di rumah kurang bagus, jadi biarlah bersembunyi di balik layar Pak Dekan. Oh, enggak, maksudnya pengetahuan baru ini bagi saya. Kalau sedikit MBPS-nya sudah berkurang berarti harus videonya dikurangi ya? Off ya. Oh iya. Mohon izin. Iya. Silakan Bu. Baik, selanjut Pak
Muhammad Kasim. Saya sudah mencoba menelusuri proposal yang Bapak sudah buat. Ada beberapa catatan saya dan saya akan mulai dari hal yang sifatnya teknis, Pak, ya. Iya, Bu. Jadi kalau kita berbicara tentang karya tulis ilmiah, maka yang penting kita pikirkan adalah kita sedang bekerja ilmiah. Ya, jadi bekerja ilmiah tentu harus menghadirkan beberapa komponen dan komponen itu harus bersinergi dengan baik untuk menghasilkan karya ilmiah yang juga berkualitas. Nah, ini tidak bosan-bosannya saya sampaikan ke mahasiswa. Yang pertama itu ada gaya bahasa. Iya, Bu. Yang kedua ada gaya selingkung. Yang ketiga ada metodologi. Dan keempat ada konten. Oke, Pak, ya. Oke, kita mudah-mudahan keempatnya ini saya bisa sasar dengan singkat sehingga kita bisa melihat gimana penerapan 4 komponen ini di dalam proposal Bapak. Saya mulai dari yang pertama, Pak Kasim, dari gaya bahasa. Secara umum kalau kita berbicara tentang gaya bahasa, maka pada dasarnya yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana mengemas ide kita dalam bahasa tulis itu bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Meskipun sebenarnya ini turunnya banyak, Pak. Tapi ketika berbicara tentang karya tulis, maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana tulisan kita ini bisa menggantikan kita berbicara kepada pembaca. Itu, Pak, ya. Saya hanya mau menyasar belakang masalahnya saja, Pak, terkait dengan gaya bahasa. Di latar belakang masalah yang perlu Pak Kasim lakukan adalah melakukan pemetaan yang tepat, melakukan pengklasifikasian yang tepat fungsi masing-masing paragraf kaitannya dengan gaya bahasa. Misalnya ketika kita berbicara tentang paragraf pembuka yang menjadi paragraf awal dari latar belakang masalah, karena latar belakang masalah ini penting sekali, Pak, dalam sebuah karya tulis ilmiah. Jadi paragraf pembuka atau paragraf pengantar itu harusnya seperti apa dan memuat informasi apa, itu harus dikemas dengan baik oleh penulis. Sehingga kalimat pengantar ini dan kalimat pembuka ini betul-betul berfungsi sebagai kalimat pengantar dan kalimat pembuka yang mengantarkan pembaca untuk mengidentifikasi dan menemukan masalah-masalah di paragraf berikutnya, Pak. Karena paragraf berikutnya kita sudah akan berbicara tentang paragraf masalah. Ya kan, jadi masalah penelitian yang melatar belakangi penelitian Pak Kasim ini apa, itu sudah harus disampaikan di paragraf setelah paragraf pembuka atau yang kita kenal dengan paragraf masalah. Nah, ini juga kita harus belajar bagaimana menuang ide dengan baik sehingga bahasa kita menjadi komunikatif. Bahasa kita bisa dipahami oleh pembaca sehingga pembaca menjadi yakin bahwa penelitian ini memang menarik untuk diteliti. Penelitian ini memang mendesak untuk diteliti. Itu, Pak, ya. Apalagi ini Bapak pada level disertasi. Ya, level disertasi. Nah, setelah itu selesai paragraf masalah. Masalah itu kan nanti Bapak bisa memunculkan banyak masalah di dalam paragraf itu. Tergantung masalah penelitian Bapak yang kemudian Bapak identifikasi menjadi beberapa masalah turunan, kan gitu ya. Oke, kemudian mungkin bisa 5, mungkin bisa 9, apalagi saya melihat di sini Akhlakul Karimah yang menjadi variabel Y itu kok ada 9 karakter ya. Nah, ini juga menarik untuk kita. Ini juga menarik untuk kita diskusikan lebih jauh nanti, Pak, ya. Oke. Nah, setelah selesai paragraf masalah, Pak Kasim
harus masuk ke paragraf deklarasi yang kemudian paragraf ini yang akan mengantarkan pembaca memahami masalah penelitian dan rumusan masalahnya itu sebenarnya seperti apa. Ya, nah ini satu saja yang saya mau tunjukkan tentang penggunaan gaya bahasa di dalam tulisan Pak Kasim. Selebihnya kita bisa diskusi offline nanti di ruangan saya terkait dengan ini karena ada banyak hal yang harus kita diskusikan, Pak. Oke, kemudian terkait dengan gaya selingkung yang kedua, komponen kedua. Jadi gaya selingkung kita berbicara tentang gaya penulisan pada sebuah lembaga pendidikan tertentu. Oke, jadi Pak Kasim sudah harus mempergunakan buku panduan penulisan karya tulis ilmiah UIN Alauddin punya, termasuk di dalamnya Pak yang saya temukan ya Pak Kasim di footnote-nya ada beberapa kekeliruan di dalam menulis footnote dan seterusnya. Jadi tolong ditelusuri nanti Pak. Kemudian terkait dengan gaya selingkung juga sebaiknya di footnote itu Pak Kasim sudah mengikuti semua aturan-aturan yang dipersyaratkan di dalam KTI kita. Oke. Salah satu yang harus kita perpegangi, Jannah. Tolong host di mute dulu Pak Dekan tadi. Bukan di belakangnya no. Iya, terima kasih. Ya, jadi penulisan kutipan Pak ya. Jadi saya kembali bukan lagi di footnote-nya tapi sumber yang Bapak pergunakan. Ada beberapa sumber yang sebenarnya di dalam pedoman penulisan karya tulis ilmiah kita itu tidak dibenarkan Pak menggunakan sumber itu. Jadi misalnya Bapak mengambilnya dari blog yang validan informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, itu sebaiknya Bapak hilangkan saja. Itu saya menemukan ada beberapa sampel, diantaranya adalah di halaman 4 Pak. Jadi sumber-sumber seperti itu Pak Kasim hilangkan saja. Tujuannya supaya karya tulis ilmiah yang Pak Kasim hasilkan ini bisa kebenaran informasinya itu bisa dipertanggungjawabkan Pak. Oke, bisa mempergunakan sumber dari internet, tapi memang dari sumber-sumber yang memiliki otoritas untuk itu. Oke, silahkan. Tapi kalau blog seperti yang muncul di halaman 4 Pak Kasim itu sepertinya harus kita cut. Yeah. Oke, kemudian terkait dengan metodologi, ya, nah, ini nanti semoga ke belakang bisa kita sasar. Tadi saya mendengar ada banyak yang Pak Kasim sampaikan. Kemudian yang keempat ada konten. Nah, ini konten. Saya mau coba kaitkan dengan variabel yang ada di dalam judul Pak Kasim. Nah, sebelum sampai ke sana, tolong Pak Kasim menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan variabel sebenarnya, Pak. Ya, yang saya pahami Bu, variabel adalah unsur-unsur yang memberikan pengaruh terhadap variabel yang lain. Oke, unsur yang akan memberikan pengaruh terhadap variabel yang lain. Bisa lebih spesifik mungkin Pak memahami variabel itu sehingga tadi pertanyaan oleh Prof dan masukan oleh Prof itu bisa betul-betul Pak Kasim memahami dengan baik variabel itu sebenarnya seperti apa. Sebagai alat bantunya misalnya ketika saya mengatakan Pak observable berarti kan bisa diamati, measurable berarti bisa diukur. Nah, ketika saya mengatakan variabel, apa artinya, Pak? Oke, jadi variabel itu adalah objek penelitian kita yang memiliki variasi nilai, Pak ya. Jadi makanya variabel, dia memiliki variasi nilai. Jadi kalau misalnya Bapak mengatakan akhlakul karimah, apakah ini dia variabel? Oke, sebagai gambaran ketika saya mengatakan begini, Pak, badan
itu kan konsep. Tapi ketika saya mengatakan tinggi badan, berat badan, maka badan itu tinggi badan itu menjadi variabel, berat badan itu menjadi variabel. Nah, oke. Intinya sebenarnya di sini, Pak ya. Jadi Pak Kasim mengatakan pengaruh pelaksanaan tarbiyah Islamiyah terhadap akhlakul karimah. Jadi pelaksanaan tarbiyah Islamiyah itu variabel X, Pak ya. Iya, Mbak. Oke. Akhlakul karimah variabel Y. Oke, baik. Kemudian tadi Pak Kasim mengatakan ada variabel turunan. Bisa dijelaskan Pak apa yang dimaksud, apa yang Pak Kasim maksud dengan variabel turunan? Iya. Artinya tarbiyah Islamiyah itu kita lihat pengaruhnya sebagai satu program itu dari variabel-variabel turunan itu, Bu. Iya, maksud saya bukan programnya itu, Pak. Definisi dari variabel turunan dulu yang perlu clear antara Pak Kasim dengan saya dan mungkin pendengar yang lain yang ada di room ini. Apa yang dimaksud dengan variabel turunan? Karena saya mencoba untuk mengecek di halaman 17, di situ dikatakan X1, X2, X3. Apakah yang dimaksud X1, X2, S3 itu adalah variabel turunan itu yang dalam bahasa Pak Kasim tadi, yang kemudian dipecah menjadi tarbiyah ruhiyah, tarbiyah jasadiyah, dan tarbiyah thaqafiyah? Iya. Iya, Pak? Itu, Bu, iya. Oke. Nah, kalau seperti itu, berarti penelitian Bapak ini ada berapa variabel nih? X1, X2, X3, Y, begitu ya? Iya, Bu. Pak, ini seminar proposal, Pak. Ya, jadi seminar proposal kita harus mendudukkan bersama rancangan penelitian calon peneliti sehingga penelitian ini bisa dilakukan dengan tepat dan benar. Oke, jadi Bapak harus punya sikap. Jangan ditanya ini iya, ditanya itu iya. Oke, jadi harus jelas Pak ya. Jadi variabel turunan, kemudian X1, X2, X3 itu Bapak harus punya sikap sekarang di sini. Saya menyambung pernyataan Prof tadi bahwa di sinilah sebenarnya kalau kita berbicara tentang penelitian kuantitatif di sini Pak startnya. Kalau ini tidak jelas, Bapak tidak akan sukses melakukan penelitian itu. Karena variabel inilah yang akan memandu Bapak untuk membuat instrumen. Instrumen inilah yang Bapak akan pergunakan untuk mengumpulkan data. Kalau instrumennya keliru, maka data yang akan Bapak kumpulkan itu data keliru. Kalau datanya keliru, kesimpulannya pasti keliru. Gitu Pak ya, analogi sederhananya posisi penting dari sebuah variabel. Jadi kita harus memahami menempatkan variabel dependen independen itu harus ada kajian teori atau berdasarkan konsep-konsep yang kita sudah telusuri sebelumnya Pak. Ya, jadi harus jelas ya. Jadi mungkin nanti kita diskusi dengan promotornya terkait dengan ini. Untuk sementara itu yang saya temukan dan saya rasakan dari hasil bacaan saya terhadap proposal Bapak. Oke, kemudian saya beralih ke variabel Y. Di sini dikatakan akhlakul karimah. Oke, akhlakul karimah saya mencoba menelusuri ke belakang di definisi operasional variabel. Kenapa saya mencari ke belakang, Pak? Karena definisi operasional variabel itu kan upaya untuk mendefinisikan variabel kita secara spesifik sehingga tidak multitafsir antara pembaca dan penulis. Dan variabel itu menjadi terukur. Itu Pak ya yang dimaksud dengan mendefinisikan secara operasional. Jadi kalau misalnya pembaca tidak memahami dengan jelas variabel dalam sebuah penelitian, maka tempat pelarian kita itu hanya ke definisi operasional variabel, Pak. Nah, kalau di tempat pelarian itu juga kita tidak menemukan deskripsi yang tegas tentang definisi operasional variabel itu, so saya harus kemana lagi, gitu istilah sederhananya Pak ya. Oke, jadi di situ dikatakan akhlakul karimah, ini ada 9 karakter yang Bapak munculkan di dalam definisi operasional variabel itu.
mulai dari religius, jujur, sampai semangat kebangsaan. Saya melihat kalau ini yang akan disasar dalam penelitian Pak Kasim, ini banyak sekali instrumen yang akan dilahirkan, Pak. Karena instrumen untuk mengukur religius itu berbeda instrumennya untuk mengukur jujur. Mengukur jujur berbeda instrumennya dengan mengukur demokratis. Begitu juga dengan semangat kebangsaan. Nah, betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Harus ada penegasan. Produknya STIBA itu yang mana? Nah, kalau melihat 9 ini kan sepertinya Bapak menurunkan plek dari karakter-karakter yang disebut pada PPK, penguatan pendidikan karakter. Apa begitu, Pak? Ya, memang dari situ, Bu. Tapi kami tidak akan teliti semua, lihat itu semua, Bu. Oke. Mungkin hanya 4 mungkin ya. Oke, nah sekarang kalau seperti itu, Pak, Bapak hanya akan menyasar sebagian dari 9 karakter ini, maka 9 karakter ini tidak dibunyikan di definisi operasional variabel, Pak. Nah, definisi operasional variabel itu kan fungsinya untuk membatasi wilayah penelitian. Jadi kalau misalnya Bapak hanya ingin menyasar 4 saja yang Bapak sebut. Tapi kalau 9 ini disebut semua di definisi operasional variabel, maka saya dan pembaca yang lain itu akan berkesimpulan bahwa 9 karakter ini akan disasar semua dalam penelitian Pak Kasim. Iya, Bu. Pak ya? Ya. Oke, ya. Jadi ini sudah harus tegas nih Pak, bagaimana memaknai nanti ini ke depannya. Oke. Tadi sudah berbicara tentang angket, instrumen dan seterusnya. Saya kira itu belakangan Pak ya, setelah kita membatasi yang mana yang akan disasar. Saya kembali ke variabel X-nya. Tadi saya menangkap ketika Pak Kasim menjelaskan pelaksanaan tarbiyah Islamiyah, bahwa program ini sudah ada sejak tahun 2002 dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan melihat pada beberapa hal yang tidak terdudukkan dengan baik di dalam proposal Bapak dengan pendekatan kuantitatif ini, saya kemudian berpikir ini proposal kok kuantitatif, tapi sepertinya ada sentuhan kualitatifnya. Oke, itu. Kemudian kalau berbicara tarbiyah Islamiyah sebagai sebuah program, apakah tidak memungkinkan ketika misalnya penelitian Bapak ini nanti diarahkan ke evaluasi program? Nah itu ya, jadi maksud saya ada beberapa alternatif dengan melihat kondisi proposal Pak Kasim sekarang. Nah itu tidak bisa kita, saya dan Bapak yang memutuskan berdua itu forum dan itu akan mengikuti apa istilahnya mengikuti perkembangan dan masukan dari penguji dan pembimbing yang lain. Kenapa? Karena dari awal variabelnya ini goyang Pak, variabelnya tidak jelas, variabelnya tidak tegas, sehingga ketika start penelitian kuantitatif tidak tegas, mungkin ada alternatif lain yang kita bisa lakukan. Oke. Itu Pak Kasim ya. Oke, baik. Nah, itu terkait dengan variabel-variabel dari proposal Pak Kasim. Oke, kemudian saya ingin ke instrumen Pak ya. Ini masih turunan dari variabel yang menjelaskan dan mengkonkretkan variabel yang Bapak maksud di dalam proposal Bapak. Di halaman 82 itu ada tarbiyah sakafiyah, kemudian ada kajian dinul Islam, syarah hadis, hafalan Al-Quran, hafalan hadis, mengikuti taklim syar'i dan latihan ceramah. Ini bagaimana kemudian nanti Pak Kasim akan menurunkan menjadi pertanyaan atau pernyataan yang kemudian kita kenal dengan istilah instrumen Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, yang pertama tadi, Bu, terkait misalnya dengan itu kan tadi semua adalah program-program tarbiyah tsaqafiyah.
untuk mengetahui sejauh mana perkembangan daripada respon mahasiswa terhadap perlakuan program Tarbiyah Tsaqafiyah itu. Kita lihat dari program-programnya tadi, indikator-indikatornya, seperti kajian dinul Islam. Kajian dinul Islam ini memiliki satu kurikulum, ada materi-materi tertentu yang terstruktur. Ya mungkin untuk mengetahui dalam bentuk instrumennya itu pertanyaannya Bu, kami akan ajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi. Iya, Materi-materi benar Pak, disebutkan. karena betul sekali pernyataan Pak Kasim. Pak Kasim akan menurunkan pertanyaan atau menurunkan pernyataan berdasarkan indikator-indikator tersebut. Yang saya maksud adalah pertanyaan atau pernyataan yang bagaimana yang Pak Kasim akan turunkan untuk mengukur indikator itu. Oke, tidak perlu dijawab sekarang Pak ya, nanti dipikirkan lebih jauh kaitannya dengan upaya Bapak untuk merevisi proposal ini ke depan. Saya ke variabel IY, ada akhlakul karimah, sampel saya ingin tunjukkan Pak dari pernyataan 1. Di sini dikatakan saya tidak melakukan akhlak yang tercela walau tidak ada orang yang melihat karena saya yakin Allah Maha melihat lagi Maha mengetahui. Saya stressing menggarisbawahi kalimat akhlak. Saya tidak melakukan akhlak. Kalau kita berbicara tentang instrumen, Pak, ya, jadi salah satu yang harus kita perpegangi di dalam membuat instrumen, pernyataan yang kita buat itu spesifik, jelas, tegas, tidak ambigu. Nah, di sini dikatakan saya tidak melakukan akhlak. Akhlak itu sing endi, yang mana Pak? Saya masih bertanya. Nah, sehingga responden yang akan menjawab instrumen ini itu masih bingung Pak. Akhlak ini yang mana? Ya. Ya kan? Ya Bu. Padahal salah satu yang harus kita perpegangi itu tadi jelas, tegas, ya, tidak ambigu. Itu Pak ya. Nah itu juga tidak perlu dijawab sekarang. Nanti Bapak pikirkan, itu hanya 1 Pak ya. Jadi saya belum menelusuri semua ke belakang. Harapannya nanti kita bisa berdiskusi panjang dengan secara lengkap sehingga disertasi ini betul-betul nanti arahnya jelas. Ya, karena levelnya sudah level pendidikan formal tertinggi Pak. Jadi harus ada pembeda dari segi kualitas, dari segi rasa dengan tesis dan skripsi. Terakhir mungkin Pak supaya ini nanti disertasinya wow gitu kata anak muda. Jadi sedapat mungkin Bapak mempergunakan referensi up to date. Jadi referensi yang Bapak pakai itu minimal 10 tahun terakhir. Referensi yang dimaksud itu bisa berarti buku, bisa berarti disertasi, bisa berarti artikel. Tapi ada persentasenya Pak, sebaiknya Bapak lebih banyak mempergunakan artikel. Ya. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan studi S3 Bapak punya kewajiban untuk mensubmit artikel Bapak pada jurnal-jurnal yang dipersyaratkan. Dan untuk bisa menulis di jurnal yang dipersyaratkan kan berarti kita sudah harus belajar dari sekarang. Belajar dari sekarang minimal belajar bagaimana searching, bagaimana menelaah, dan bagaimana mengenali gaya selingkuh jurnal supaya nanti ketika Pak Kasim akan selesai tidak bermasalah lagi di situ Pak. Oke, saya kira itu dari saya Pak. Ada banyak hal yang nanti kita bisa diskusikan secara offline. Menarik ini. Ya, nanti banyak kita offline di ruangan IE. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Siti Mania. Ada banyak masukan Pak Kasim. Dan memang paling penting ini dicatat semua ya tadi ya? Ya, dicatat Bu.
saya juga, insya Allah nanti kita diskusikan terutama terkait dengan definisi operasional variabel. Iya. Ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Haji Marjuni untuk dalam hal ini sebagai penguji sekarang ini Pak Dokter, Pak Dekan, ya. Jadi promotor kedua dan sekaligus juga sebagai penguji pada seminar proposal ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat para Dewan Munakis yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, ada Prof. Nasir, ada Bu Dr. Nia, dan terspesialisasi kepada Kanda Dr. Miskat Malik ya sebagai pengendali sidang pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kepada calon peneliti. Jadi pertama, kami sangat apresiatif ini sudah bisa diseminarkan tentang judul ini, pengaruh pelaksanaan tarbiyah Islamiyah terhadap akhlak ya. Ini mungkin banyak catatan-catatan saya dari segi teknis penulisan, jadi nanti Pak Kasim bisa ambil ya. Kemarin sebenarnya saya sudah banyak saya catat-catat sama Pak Kasim, jadi ada yang diperbaiki, ada juga yang tidak diperbaiki. Ya. Apa? Ya, jadi nanti situ yang tidak sempat diperbaiki kemarin Pak Kasim mungkin agak buru-buru ini mau seminar proposal, jadi sebaiknya diperbaiki nanti. Putus-putus Ki Pak Dekan. Ya. Non-aktif videota. Ya. Ya, Pak Kasim bisa monitor ya Pak Kasim? Iya, bagus Pak suaranya Pak, bagus. Oh bagus ini. Ya, bagus suaranya, kalau saya bagus Pak. Berarti mungkin pendengarannya di sana. Jaringan juga Pak, jaringan. Ya, jaringan. Ya. Jadi itu tadi Pak Kasim ya. Memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Nasir, itu juga yang saya minta sama Pak Kasim kemarin, bagaimana supaya dikonkretkan tentang definisi operasional. Ya, definisi operasional. Terus di latar belakang itu saya juga sampaikan sama Pak Kasim, mungkin sebaiknya ada regulasi atau landasan yuridis yang menyangkut tentang pelaksanaan tarbiyah Islamiyah. Ya, jadi khususnya dalam pembinaan akhlakul karimah. Ya. Ya, jadi maksudnya regulasi dari STIBA Pak ya? Bukan. Jadi umpamanya regulasi tentang undang-undang pendidikan yang menyangkut tentang masalah tarbiyah Islamiyah. Kan di situ ada undang-undang, ada PP ya, ada peraturan menteri, ada KMA ya, Keputusan Menteri Agama terhadap pendidikan, bahwa pendidikan Islam itu harus berorientasi pada akhlakul karimah. Ya, jadi Pak Kasim mungkin bisa cari nanti di situ ya. Ya. Nah, terus yang kedua itu tadi yang dasen dan dasolen. Jadi mungkin juga memang itu saya minta sama Pak Kasim kemarin untuk supaya dikonkretkan bahwa apa sesungguhnya masalahnya yang terjadi di sana. Iya. Ya. Jadi memang ada perbedaan antara teori dengan realitas yang terjadi di sana. Ya. Karena kalau sama di teori dengan realitas yang terjadi di sana kan tidak perlu ada penelitian ini. Iya. Ya, karena sepemahaman saya ini mungkin STIBA ini mungkin boleh dikata bagus-bagus lah akhlaknya di sana, ataukah tidak juga Pak? Oh tidak juga ya. Nah, penelitian ini perlu ada. Iya. Nah, jadi nanti tadi betul apa yang disampaikan oleh penguji sebelumnya, Bu Dr. Mania, bahwa ini harus melakukan semacam sebuah identifikasi terlebih dahulu. Tentang tentang masalah hal apa yang menyangkut tentang masalah tarbiyah. Di sini ada 3, ya, Kasim. Tarbiyah rububiyah, tarbiyah sakafiyah, tarbiyah jazadiyah. Ada 3. Cuma dia tidak dijelaskan akhlak-akhlak apa yang harus dicapai. Varian-varian akhlak kan juga banyak, Pak Kasim. Iya. Ya. Terus turunannya lagi itu rububiyah, berapa indikator yang yang mengarah kepada akhlakul karimah yang menyangkut tentang masalah rububiyah.
Iya. Ya, untuk mengukur rububiyah kan ada lagi turunannya. Iya. Ya. Cuma kemarin-kemarin ini saya cari ini siapa sesungguhnya teori ini. Ini bahwa tarbiyah itu terbagi 3. Siapa teori ini Pak Kasim? Iya, ada banyak Pak. Anda satu saja, jangan banyak, harus satu. Iya, jadi pertama Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Tarbiyah Islamiyah wa Madrasatu Hasan Al-Banna. Di situ disebutkan Pak. Ada 3 ya. Yang bilang ya. Kemudian kalau jadi nanti begini, nanti buku aslinya nanti Pak Yusuf Qaradawi ini bisa di apa namanya di situ di bawah kitab aslinya. Ya. Ya, Pak. Ya Tarbiyah Islamiyah. Kan sekarang sudah banyak buku-bukunya apa namanya Al-Qaradawi ini tentang kajian Islam. Ya. Nah, jadi minimal itu kajian aslinya karena itu buku-buku terjemahan itu hasil pemahaman apa namanya para penulis-penulis. Ya. Jadi nanti di situ dilihat Pak Kasim ini untuk mengkaji. Nah, jadi di situ nanti umpamanya satu saja di situ ya. Ini umpamanya tarbiyah rububiyah, tarbiyah tsaqafiyah, tarbiyah jazadiyah. Ini umpamanya dari Yusuf Qaradawi. Dari pemikirannya Yusuf Qaradawi inilah sesungguhnya yang kita ingin teliti untuk pembinaan akhlak di Stibah, ya. Nah, jadi nanti apa namanya mahasiswa Stibah itu akhlaknya itu kita mau mengukur seperti akhlak yang diinginkan oleh Yusuf Qaradawi, ya. Nah, jadi kalau banyak tadi itu blunder lagi Pak Kasim, ya bukan lagi dokter, ya. Makanya kan makin spesifik orang makin mahal sesungguhnya, ya. Coba kalau dokter umum kan murah, ya. Tapi coba datang ke dokter spesialis itu pasti mahal. Ya, jadi sebaiknya di situ khusus dispesialisasikan ke situ. Cuma di sini belum dijelaskan tentang variabel apa namanya variabelnya tadi kan ini variabel X-nya yang mana tadi Pak Kasim? Tarbiyah ya? Tarbiyah Pak ya. Ya, variabel 1 itu tarbiyah rububiyah, X1 itu rububiyah. Ruhiyah. Rububiyah. Ruhiyah. X2-nya itu zakafiyah. Ya, S3-nya itu jazadiyah. Ya, jadi semuanya ini kan akan mengarah ke Y. Tetapi tentu ada variabel, tentu ada apa namanya indikator. Itu. Jadi mungkin saya minta kemarin juga sama Pak Kasim sebaiknya mungkin dibuatkan angket terlebih dahulu. Ya. Ya, nanti dibuatkan angket di sini tentang untuk mencapai indikator-indikator ini. Selanjutnya, Kasim, ini penelitiannya ini penelitian survei atau penelitian deskriptif atau eksperimen atau kuasi eksperimen atau relasional? Survei Pak. Oke. Apa ciri-ciri survei? Survei itu tidak ada perlakuan Pak. Tidak ada perlakuan dari peneliti. Mengambil apa adanya. Jadi pertama itu ciri-ciri survei itu Pak Kasim. Jadi mungkin perlu memang ini membaca nanti buku-buku penelitian ya. Itu sekarang kan sudah banyak. Ada bukunya Sugiono. 2 di antara umpamanya ciri-ciri survei itu populasi terlalu besar, ya. Yang kedua unit analisis. Jadi unit analisis itu penarikan sampel dari populasi, ya. Jadi itu ciri-ciri survei. Terus yang kedua analisisnya itu ada deskriptif, ada statistik deskriptif, ada analisis inferensial. Ya, itu ya. Sebenarnya jadi kalau kita mau menggunakan survei, jadi mungkin Pak Kasim ini baca kembali buku-buku penelitian ya. Insya Allah kalau buku-buku penelitian itu aktif dibaca, tidak paham pertama baca kedua kalinya mulai paham, baca lagi ketiga kalinya sudah hampir paham ya. Nanti kalau tidak paham lagi sampai kelima kalinya bertanya Pak. Ya, bertanya. Ya, bertanya. Jangan tersesat, jalan terus. Ya, oke Pak Kasim ya. Jadi saya kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, itu hanya saran-saran saya kepada saya selaku kantornya lagi Pak Dekan ya. Ya, nanti kita diskusikan kembali dan bisa dijemput tentang apa namanya perbaikan-perbaikan di serta Pak Kasim. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Kanda moderator Dr. Hadja Miskat Malik. Ya,
Ini rindu-rindu ini tidak pernah ketemu lagi, hanya lewat virtual saja ketemunya. Terima kasih Pak Dr. Marjuni. Tadi namanya di Zoom ini saya sebut tadi Pak Haji Marjuni FTKUI. Ada biasa ada kalau pertemuan nasional itu supaya dia kenal orang UIN ini. Betul itu Pak Dekan. Baik, selanjutnya mungkin ini Prof. Bahakim masih bergabung. Halo, sama Pak Prof. Bahakim masih atau mungkin masih sementara ini lagi sidang ini kayaknya nih Prof. Bahakim padat sudah. Sekedar informasi Bu, Prof. Bahakim sudah menguji saya kemarin Bu, dan sekaligus beliau mengantisipasi khawatir jangan-jangan tidak bisa full hari ini. Oh ya, baik. Kalau begitu saya lanjutkan ya. Jadi saya juga di sini sebagai diamanahkan sebagai dan pada kesempatan ini juga sebagai penguji. Ini saya lihat masih banyak ini partisipannya. Ya, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Dewan Penguji, dalam hal ini Dewan Penguji Pak Prof. Nasir Mahmud dan Ibu serta Pak Wahyudin Naro tadi, lalu sebagai promotor Prof. Bahakim, Pak Marjuni dan saya sendiri. Nah, tadi dari berbagai diskusi dan saran-saran masukan dari semua penguji, ya Pak Kasim, saya juga punya banyak catatan meskipun sudah berbolak-balik juga ke sana kemarin. Cuma karena kan ketemunya bimbingannya selalu via Zoom ya. Zoom ya Bu. Ada banyak juga yang terlewati nih saya lihat Pak Kasim yang belum dibahas dengan catatan saya. Ya, saya mungkin secara umum tadi semua sudah ada banyak yang disinggung baik secara substansi maupun secara metodologi. Kalau malah tadi lebih spesifik Ibu Mania itu sudah langsung menyasar 3 yang dikomentari itu ya, yang Pak Kasim yang perlu Pak Kasim perhatikan dengan baik terkait dengan proposal saudara. Nah, yang pertama-tama Pak Kasim tadi uraiannya ketika presentasi itu memang sentuhannya di latar belakang itu sangat induktif dan jadi sepertinya dia kualitatif. Malah di tulisan ini juga ada Bapak tuliskan akan meneliti implementasi tarbiyah Islamiyah dalam membina akhlakul karimah mahasiswa. Itu sangat kualitatif, dia induktif. Jadi ada satu fokus di situ ya. Nah, sementara Bapak ini kan kuantitatif ya Pak ya? Iya Pak, ya Bu. Ya, jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Nah, kalau sudah berbicara kuantitatif, nah itu tadi kan kalau tidak eksperimen, biasanya eksperimen itu komparatif ya. Nah, kalau tidak eksperimen, dia survei maka dia lebih kepada asosiatif. Asosiatif itu korelasional dan untuk melihat hubungannya dan juga untuk melihat pengaruhnya. Satu hal yang paling penting Pak Kasim, dan ini sudah saya sampaikan ketika Bapak bimbingan, Bapak ingat bahwa ini ketika kita masuk pada penelitian kuantitatif, maka intinya adalah akan menguji hipotesis. Iya. Akan menguji hipotesis. Nah, pertanyaan selanjutnya, hipotesis itu dari mana? Kan gitu. Iya. Intinya, hipotesis itu dari mana? Nah, kalau tadi terkait dengan variabel X-nya Pak Kasim, Bapak menyebut-nyebut ini adalah satu metode, malah disebutkan suatu program yang ada pada STIBA. Sehingga tadi Ibu Mania itu mengusulkan ini memang kalau tadi arahannya memang Pak Kasim, kalau mau mengkaji itu kan lebih bagus kepada evaluasi program gitu. Karena Bapak langsung tadi di presentasinya itu menyinggung program-program, itu saya sudah ingatkan di awal, Bapak ini kualitatif apa kuantitatif, tapi kan tetap dengan memperbaiki perbaikan dan lebih mengarah kepada kuantitatif. Oke, kita ambil kuantitatif. Tetapi ingat,
Jadi sekarang kalau dia sudah kuantitatif, maka kita akan menguji hipotesis. Nah, terkait dengan ada program di STIBA atau ada pelaksanaan satu kegiatan di STIBA, itu terkait dengan pengambilan data untuk pengujiannya yang mau diuji hipotesisnya. Jadi secara substansi sebenarnya yang mau diuji ini kan mau diuji ini untuk variabel X-nya adakah pengaruh ke Y. Jadi latar di awal itu adalah Y-nya. Nah, Bapak sudah paparkan tadi itu data-data semua kan? Ya. Y-nya. Lalu berdasarkan konsep-konsep wawasan keilmuan dari Bapak memunculkan istilah tarbiyah Islamiyah. Itu kan konsepnya, ada konsep di situ, ada teori di situ terkait dengan apa yang dimaksud dengan tarbiyah Islamiyah. Bapak mengangkat itu sebagai suatu empirisnya, datanya itu pada STIBA, pada mahasiswa yang kebetulan ada di situ programnya. Tapi kita tidak berbicara program lagi di sini. Yang kita mau ketahui adalah bagaimana apa yang Bapak secara konseptual tarbiyah Islamiyah itu apa. Itu kan sintesis. Jadi saya melihat ada di halaman di tinjauan pustaka memang ada di situ terkait dengan tarbiyah Islamiyah, lalu disintesiskan dari berbagai pendapat, maka muncul 3. Bapak mengambil 3 ini kan? Ya, Bu. Jadi tarbiyah ruhiyah, tarbiyah sakafiyah, dan tarbiyah jasadiyah. Yang tadi Prof. Nasir itu singgung adalah jasadiyah, yang terkait dengan fisik kan? Oke. Nah, artinya apa? Jadi memang harus dulu jelas secara konsep, ya. Jadi tidak berbicara nih ke program ini, ke konsepnya, ke substansi yang mau akan diuji itu, teori itu, konsep bagaimana sih konsepnya ruhiyah, tarbiyah ruhiyah. Nah, dari situ, dari definisi konseptual bukanlah menjadi definisi operasional. Kenapa perlu operasional? Karena ini tadi yang sifatnya konstruk. Jadi kan variabel itu tadi sudah ditanyakan di Bu Mania, itu adalah atribut yang objek yang memiliki variasi nilai. Dia berupa konstruk yang harus kita ukur, yang harus lebih spesifik. Jadi dia teramati, terukur, ya, dan sangat jelas itu. Begitu kita membaca definisi operasionalnya, maka di pikiran kita sudah ada itu seperti apa yang akan diambil datanya itu. Betul. Kalau mungkin seperti dengan jasa dia itu jelas tadi kan, karena kegiatan itu ada. Jadi pengambilan data untuk itu saya kira oke, yang untuk itu definisi operasionalnya. Tapi memang di definisi konseptual di tulisan Bapak itu terlalu luas, terlalu abstrak, lalu tiba-tiba muncul indikatornya ini. Harusnya itu bisa terbaca di bab 2. Jadi kalau bab 2 itu memang harus jelas Bapak semua variabel, dan ingat di bab 2 itu Bapak malah memunculkan lagi istilah kalau Bapak variabelnya bedakan kalau hanya variabel akhlakul karimah ataukah Bapak melengketkan kata pembinaan. Kalau pembinaan lain lagi loh Pak, itu nanti konstruk-konstruknya lain lagi ya. Itu nanti itulah perlunya dari hasil sintesis tadi konsep yang terkait dengan ini Pak, perlunya definisi operasional. Jadi berdasarkan konsepnya itu definisi operasionalnya jangan terlalu jauh itu konseptualnya itu baru dioperasionalkan. Itu yang mungkin nanti akan dipertegas lagi. Yang terutama terkait tadi yang lebih ada 9 karakter di situ. Bu. Religius itu sebenarnya memang ada kurikulum ya. Pada umumnya di kurikulum itu malah 9 variabel. Betul yang disebutkan. Kan tidak mungkin untuk mengukur tingkat religiusnya mahasiswa, kita cuma tanyakan 2 pertanyaan kan? Iya, Bu. Kan tidak kan? Ya itu dia. Jadi memang peranan tinjauan di bab 2 itu sangat besar untuk proposal ini, karena dari situ lahir definisi konseptual, lahir definisi operasionalnya. Lalu yang kedua, ada yang kemarin Pak Kasim lewat tentang kerangka pikir. Yang Bapak gambarkan itu bukan kerangka pikir Pak, narasinya yang dibutuhkan, kerangka-kerangka yang Bapak narasikan ya.
itu terkait dengan ya kerangka, kan dia sifatnya deduktif. Jadi dengan membaca kerangka pikir, maka desain ya hubungan antar konsep variabel itu kita bisa baca dari situ bahwa memang ada pengaruh dari X1 ke Y, ada pengaruh dari X2 ke Y. Saya malah kemarin kalau tidak salah beritahu Pak Kasim seharusnya dari semua hipotesis yang mau diuji itu ada 4 kan? Iya. Setiap di kerangka pikir itu harus ada. Kalau nanti divisualkan lewat bagang. Jadi kan di situ kerangka pikir itu perlu narasi, perlu penjelasan terkait hipotesis yang akan diuji. Karena berdasarkan kerangka pikir itu munculnya juga hipotesis, ya. Jadi hipotesis itu berdasarkan kerangka pikir itu yang paling perlu dibenahi sehingga lebih nanti lebih spesifik nanti di operasionalnya untuk indikator definisi operasionalnya ya. Iya. Mungkin Pak Kasim yang paling perlu dibenahi. Lalu ada tadi yang disampaikan oleh Prof. Nasir Mahmud terkait dengan validasi ya. Iya Bu. Terkait dengan validasi instrumen. Jadi untuk validator itu terkait dengan validasi biasanya itu di pembimbing. Iya. Nah, pembimbing itu yang memvalidasi, yang akan divalidasi itu adalah kesesuaian dari makanya dibutuhkan kisi-kisi yang mau dilihat itu kisi-kisinya apakah betul berdasarkan konsep teori dari tarbiyah Islamiyah itu lalu dimunculkan menjadi subvariabel itu betul sudah betul indikator dengan butir-butirnya. Jadi yang akan divalidasi itu adalah secara substansi, secara konsep, secara teori bahwa turunan ini mulai dari konsep tadi, konsep, lalu operasional, indikator, lalu ke butir, itu yang akan divalidasi. Tetapi validasi instrumennya terkait dengan itu yang Prof tadi maksudkan, objek yang akan nanti diambil. Lalu mungkin yang penting lagi, kita nanti akan lebih banyak mungkin diskusinya diperhatikan dengan baik setelah memperbaiki tadi definisi operasional terutama indikatornya. Lalu kita lebih banyak kepada bagaimana melihat instrumen ya, karena itulah alat ukur. Kalau ini tidak tepat alat ukurnya maka hipotesisnya juga akan bisa error kan. Jadi itu yang paling perlu nanti butir-butir itu. Lalu mungkin itu Pak Kasim juga ada mungkin yang perlu diperhatikan kok ada di situ pertanyaan terbuka yang diangket itu nggak bisa. Kalau dia pertanyaan terbuka maka dia akan sifatnya nanti subjektif, tidak akan bisa dia diambil sebagai data yang representatif. Sampel itu adalah data dari sampel itu untuk direpresentasikan supaya bisa digeneralisasi. Ingatkan ke saya, itu mungkin yang paling penting yang perlu dibenahi dan saya lagi Pak Kasim, karena penelitian yang kuantitatif seperti yang akan dijalani ini itu memang harus fix betul semua perangkatnya, alat-alat ukurnya sudah divalidasi dengan baik dan semua sudah mengokekan bahwa ini sudah dibenahi, proposalnya baru bisa turun ke lapangan ya. Nggak bisa nanti sudah ngambil data baru akan berubah lagi, nggak bisa. Nggak seperti kualitatif, dia akan berproses secara snowball untuk diperbaiki. Jadi itu mungkin Pak Kasim perlu diperhatikan terkait dengan proposal saudara. Selanjutnya mungkin kita masuk kepada ini, bagaimana ini Ibu pendapatnya, kesimpulan dari seminar ini untuk para penguji. Tadi ada Prof. Nasir, ada mungkin WR2 sudah nggak sempat lagi. Ya, Bu Mania, bagaimana selanjutnya ini hasil keputusannya? Ini mungkin terkait waktu ya. Saya kira bisa lanjut
ke tahap berikutnya dengan memperhatikan beberapa catatan sebagai dasar untuk revisi, Pak. Ya, siap Bu. Dan yang saya pribadi ya, saya tidak mewakili yang lain, menurut saya pribadi, artinya Kak Miskat. Jadi ini menurut saya begini, masih banyak sih sebenarnya yang perlu didiskusikan, Pak. Betul yang disampaikan oleh Ibu Pimpinan Sidang, ini penelitian kuantitatif. Jadi kalau penelitian kuantitatif, desainnya itu sudah harus jelas, tegas sebelum kita turun ke lapangan. Karena sifatnya dia akan menjadi panduan pegangan peneliti di dalam melakukan penelitian. Jadi saya kira yang perlu kita lakukan sekarang menyepakati bagaimana pola pendampingan sehingga nanti Pak Kasim bisa menghasilkan proposal yang benar dan bisa dipakai untuk melakukan penelitian dengan tepat. Saya secara pribadi insya Allah setiap hari di kantor setelah mengajar, jadi kalau Pak Kasim mau ketemu saya bisa. Kalau misalnya kita mau lebih efektif kalau bertiga dengan Ibu Pimpinan Sidang, kita bisa Zoom. Bisa Zoom ya? Bisa Bu Mania, ada yang bergabung antara penguji dengan peneliti untuk membicarakan yang terkait masukan. Iya, jadi teruskan ini ke kami siap Bu, insya Allah. Insya Allah. Karena saya berpikir begini, kita harus berpikir ideal untuk sebuah karya ilmiah level seperti ini, Pak. Jadi kita harus betul-betul mewakafkan diri untuk ini, Pak, supaya betul-betul bagus kualitasnya, Pak ya, karena banyak yang perlu diluruskan. Kita juga terutama di promotor, kalau penguji ada namanya Bu di situ Bu Mania ya, tercantum nama kita lalu. Iya. Saya welcome saja Pak. Jadi kalau mau bimbingan silahkan, kami akan sediakan waktu untuk itu supaya tulisannya dan penelitiannya menjadi benar Pak. Nah, kalau saya siapkan linknya Bu. Nanti saya siapkan linknya. Iya, boleh. Iya. Ya, saya tinggal minta saja waktunya Ibu. Ya, baik. Misalnya kita komunikasi nanti Pak Kasim. Kita lihat Prof. Nasir kayaknya sudah nggak ada bergabung ya. Nanti yang lain Pak Marjuni. Bu Mania mewakili penguji ya. Iya. Mewakili penguji. Atau nanti dilanjutkan keputusannya dilanjutkan di grup ya. Karena nilainya juga belum masuk semua nanti berdasarkan nilai yang jelas bahwa hasil untuk seminar proposal atas nama Pak Kasim ya, proposal disertasi itu bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ya, pertama tentu berdiskusi lagi, membenahi dengan baik proposal ini, lalu menyiapkan perangkat-perangkatnya, terutama tadi instrumen itu. Insya Allah kami siap membantu dengan Ibu Mane dan tentu dengan pembimbing yang lain. Selanjutnya, saya kira nanti Bapak Ibu penguji ditunggu nilainya di grup ya. Ya, yang jelas bahwa keputusannya bahwa pada hari ini alhamdulillah dinyatakan bisa melanjutkan ya. Alhamdulillah. Proposal disertasi ini dengan persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan tadi. Ya. Baik, ini sudah pukul 11.45. Tidak lama lagi kita akan memasuki salat zuhur. Ada banyak ini yang masih bertahan ini Pak Kasim ini partisipannya banyak ini banyak fansnya Bu. Banyak fansnya. Cuma sayang tadi tidak ada yang bicara, ini anak S3 ini ditunggu-tunggu bertanya memberi masukan atau apa ya. Yang jelas harapan kita untuk partisipan
dan mahasiswa-mahasiswa yang lain atau mahasiswa yang mengikuti seminar ini bisa ada pencerahan dari masukan-masukan tadi dari pembimbing, dari penguji, dari para penguji, untuk juga bisa terbantukan untuk menyelesaikan proses penyelesaiannya ya. Saya kira masih ada banyak, iya banyak. Mungkin dari luar ini banyak juga Pak fansnya. Iya. Baik, saya kira demikian Bu Mania, Pak. Makasih banyak Bu, makasih banyak Prof. Tabe, ini Prof. Hakim masih sidang ini kelihatannya. Iya. Ya, masih sidang. Iya. Makasih Pak Marjuni. Ya, lanjut. Ya. Ya. Saya kira saya sudah kirim sama Ibu Aji, Bu Aji Miskat. Iya, silakan. Dan nilainya saya sudah kirim. Baik, Ya. terima kasih banyak Pak Dekan. Baik, mari kita ucapan terima kasih kepada para Dewan Penguji. Ini bisa lagi pindah ke tempat lain ini. Pak Nasir, Tanpa meninggalkan Bapak Ada jalan kota ini. Naro, Ibu Dr. Mania, dan promotor Bapak Profesor Dr. Bahakin Rama, dan juga Bapak Dr. Marjuni atas kesediaannya sudah bersama-sama dengan kami seminar proposal atas nama Pak Kasim. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mengikuti seminar proposal ini. Terima kasih banyak kepada host yang dari Pasca Sarjana. Ya, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang seminar proposal atas nama Pak Kasim saya tutup. Ya, semoga kita semua sehat-sehat walafiat. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mania, ya, makasih banyak. Iya. Insyaallah. Ya. Berapa kali saya ke Bu, ke ruangan Kak. Saya kalau pagi sampai duhur saya di rumah Pak, masih mengajar online dari rumah, jadi nanti habis duhur baru saya ke kantor. Iya. Nih dokter. Iya. Nanti komunikasi dulu Bu. Iya. Iya. Izin meninggalkan room Pak. Iya, silakan Bu ya. Ya, cukup. Tidak ada yang lain. Mantap. Tidak banyak komentar. Kita Ustaz di, kita rekam jadi. Rekam dan catat. Bagus ya. Mas Tetes, Askar banyak bicara. Kenapa tidak bicara tadi? Ada Ustaz. Mestinya tadi ada yang tanya Bella. Ada yang bertanya. Iya, ini atas Iya Pak Dr. Askar ini mestinya bertanya, ini menguji kalau Pak Askar itu. Ya, Barangkali boleh bertanya sekarang Ustaz. Iya. Alhamdulillah lolos nih satu lagi nih. Masih ada ke depan. Selamat berjuang. Bilang masih 3 kilometer lagi ke depan ini. Ini tahap awal ini Ustaz. Iya. Tapi saya syukur karena tidak ada tidak dirubah judulnya nih Pak. Kalau dirubah judul dan metodologinya. Kalau itu metode dirubah lagi biar judulnya tetap sekali repot ya. Iya. Terima kasih Pak Dr. Ashari. Kantennya itu pas yang harus tajam. Kami juga tunggu itu. Ya. Iya. Memang ini karena nanti kan akan mengeneralisir ini hasil penelitian ini akan membuat statement nanti di STIBA itu tentang ada pengaruhnya atau tidak. Silakan. Bagus ini masukannya tadi pembimbing itu. Pak ada juga Pak Ashari ini Pak Dr. Ashari. Baik, syukur kalau gitu. Syukur semua, alhamdulillah. Iya. Ramai sekali nih, ada 40 lebih. Iya. Banyak nih, syukuran. Jazakumullah khairan ya. Doanya mudah-mudahan 3 kilo ke depan ini bisa melangkah. Amin.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eba dari Waalaikumsalam. Bu Eba, terima kasih dari Dirasa Islamiyah. Jadi host ya. Ada pesta di dalam? Hah? Ada pesta di dalam?